Hai, halo, Damos Farming speaking. Hai, aku Nadia. Kali ini aku lagi di jalan mau berkunjung ke salah satu tempat kebun kopi di Ciwidey. Karena nih ya, aku nih sebagai Gen Z, aku kan suka banget ya minum kopi. Dan aku tuh pengen tahu gitu loh gimana caranya pembuatan penanaman kopi dari awal, dari benihnya, dari bijinya itu ditanam, terus nanti biji kopinya bisa dijadiin minuman buat kita semua gitu. Jadi hari ini kalian temenin aku, oke? Oh ya, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe juga, dan share juga video ini supaya kalian juga tahu gimana prosesnya dalam pembuatan kopi. Yuk ikutin videonya ya. Kebun kopi yang Damos Farming kunjungin ini adalah kebun kopinya milik Bapak Usep. Berlokasi di Baru Tunggul Ciwidey, 30-45 menit dari Tol Soreang. Jenis kopi di kebun ini adalah namanya Ateng Super atau biasanya dikenal kopi Arabica. Pak Usep ini punya lahan sekitar 1 hektar dan sudah ditanami kopi di kebunnya hampir 2.800 pohon. Ternyata proses menanam sampai panen kopi itu panjang banget loh. Dari biji kopi yang ditanam butuh waktu kira-kira 4 bulan sampai akhirnya tumbuh. Nah, dari bulan ke-8 sampai bulan ke-4 disinilah biji hijau kopinya mulai tumbuh. Nanti sekitar 4-5 bulan biji hijau akan berubah menjadi biji merah dan siap untuk dipanen. Ini lagi dibersihin apanya Pak Usep? Nasinya supaya keluar kopinya gede-gede ini dan banyak. Kalau nggak dibersihin ya seadanya aja keluar. Kopi juga memerlukan perawatan. Ini menghambat keluarnya bunga. Paling ulat juga nggak suka sama kopi. Oh, ulat nggak suka sama kopi. Berarti nggak banyak ulat ya? Nggak banyak, ada juga yang ulat yang nggak makan, ada juga itu. Sebenarnya merawat pohon kopi itu mudah, hanya diberi pupuk kandang, daun-daun yang rusak harus dibuang, tunas kecilnya juga harus dibuang supaya biji kopinya nanti nambah banyak. Nah, kalau tantangannya sih biasanya, kata Pak Usep, karena cuaca ekstrim aja, jadi nanti gagal panen. Terus bisa juga sih gugur bunga atau bijinya yang jatuh. Nah, kalau udah masuk ke bulan ke-5 atau bulan ke-6, akan memasuki waktunya panen kopi. Jadi, kali ini Damos kembali lagi nih untuk lihat proses panennya bersama dengan Bapak Usep lagi. Pengerjaan panen dilakukan bisa lama tergantung jumlah pohon yang ditanamnya. Biasanya di kebun Pak Usep ini bisa dipanen 60-70 kg kopi per harinya dengan dikerjakan oleh 2-3 orang sehari. Nah, satu pohonnya itu bisa menghasilkan 3-4 kilo gimana pertumbuhan si pohon itu. Nah, biji kopi yang dipanen harus berwarna merah. Yang belum matang biasanya susah banget buat dipetiknya. Sedikit info nih dari petani kopi, biji kopi yang belum dikupas itu biasanya disebut cherry. Kalau udah dikupas nanti disebutnya gabah. Nah, gabah inilah yang nantinya diolah jadi beras kopi. Nah, kopi yang udah dipanen ini nanti akan dilanjutkan ke pengepul bandar kopi untuk dijual. Menurut Pak Usep, menanam kopi sangat menguntungkan dan berpenghasilan yang baik untuk jangka panjang.
Nah, ini aku lagi cobain buat memetik panen biji kopi yang udah merah ini, dan ternyata nggak semudah itu. Sedikit lebih tricky untuk mencabut dan memetiknya. Dan ini nih, ini biji kopi yang warna merah yang aku petik ini, kalau dibuka hasilnya bagus banget. Gimana? Lumayan panjang juga ya ternyata proses penanaman kopi sampai waktunya panen. Belum proses sampai akhirnya kita bisa menikmati si kopinya, ya nggak sih? Tapi seru ya. Oh ya, terima kasih juga nih. Kita harus berterima kasih sama Pak Usep udah mau menambahkan ilmu perkopian untuk kita semua. Dan next mungkin kita cari tahu lagi tentang apa ya Damos ini. So, thank you so much for watching. Bye.